Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan lagi untuk kita bertemu pada subuh hari ini di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Setelah tahun lalu kita tidak bisa bertemu Pak ya, di awal-awal pandemi COVID-19. Kita bersyukur bahwa walaupun masih banyak yang terkena pandemi ini, tetapi jumlahnya semakin menurun. Dan mudah-mudahan secepat-cepatnya pandemi ini, wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tetap diberikan pahalanya, pahala kesabaran kita terhadap ujian ini, dan juga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari rahimahullah, itu adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Di bulan Ramadan begitu banyak kebaikan yang Allah SWT siapkan untuk orang-orang yang beriman, bahkan untuk umat manusia. Itu dapat difahami dari banyak penjelasan baik di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam hadis sahih riwayat Imam Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Itu awal dari hadis itu. Sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, atau Ramadan, bulan yang penuh berkah. Berkah itu apa? Kebaikan. Atau tambahan kebaikan, atau seluruh kebaikan. Dan di sini disebut secara umum, ya. Dia dalam bentuk nakirah, yang mana itu umum, mubarak dalam segala hal. Dalam kaitan dengan urusan dunia kita maupun urusan ukhrawi kita. Urusan ibadah mahdhah dan urusan ibadah ammah. Urusan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam semua aspek. Ya. Dalam semua aspek. Aspek dakwah, ibadah, dakwah, pendidikan, sosial, ekonomi, termasuk persatuan. Sungguhnya Ramadan dan rangkaian puasa, rangkaian puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan membawa kebaikan yang luar biasa, termasuk dalam masalah persatuan yang menjadi tema kita hari ini, ya. Ramadan momentum persatuan umat dan bangsa. Tapi mau nanya dulu Pak, ini berapa menit ceramahnya? Ya? Oh, Masya Allah. Panjang waktunya nggak? Iya. Ya kalau gitu santai aja kita. Ya. Asal sepakat Pak, jangan saya ditinggalkan. Ya. Jadi termasuk persatuan. Nah, misalnya yang pertama, dan ini sesuatu yang masih perlu diulang-ulang.
Apalagi tahun-tahun ke depan kemungkinan kita dapat ujian. Apa itu? Persatuan yang berkenaan dengan waktu memulai puasa dan mengakhiri puasa. Ya, dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama dari yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan selainnya, Nabi SAW bersabda, as-sawmu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahhun. Puasa itu ketika kalian bersama-sama puasa. Idul Fitri itu adalah ketika kalian sama-sama Id. Idul Adha juga begitu, ketika sama-sama kalian melakukan Idul Adha. Apa maksudnya? Sebelum itu di riwayat lain dikatakan as-sawmu yauma yasumun nas ila akhiril hadits. Puasa itu adalah ketika manusia berpuasa. Nah, Imam Tirmidzi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, ya, mengatakan bahwa puasa ibadatun jamaiyah. Dia adalah ibadah secara bersama. Harus dilakukan secara bersama. Ya. Secara umum atau mengikuti yang mayoritas. Ma'idhamin nas. Yang mayoritas. Nah, dari sini kita melihat sesungguhnya Ramadan itu adalah momentum persatuan yang luar biasa. Ini baru dari sisi bagaimana memulai dan mengakhirinya. Dan biar agak panjang sedikit karena tadi sudah dikasih tahu bahwa lama ini waktunya. Kita jelaskan lagi nih. Ini pengetahuan yang penting bagi kita umat Islam, terutama di Indonesia dan beberapa negara yang sering terjadi perbedaan awal dan akhir puasa. Kita bersyukur 5 tahun atau 6 tahun ini kita kira-kira puasa awal dan akhir sama. Ya. Itu rezeki dari Allah karena kebaikan bulan. Apa yang dimaksud dengan kebaikan bulan? Di Indonesia kita ada 2 metode, ada 2 kelompok besar dengan 2 metode. Penetapan awal dan akhir Ramadan. Satu menggunakan ru'yah sebagaimana dalam hadis, ya. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Yang satu lagi menggunakan hisab, menghitung dengan mencoba memahami, ya, mencoba memahami atau mentakwil hadis wa in gumma alaikum faqdurulah. Ya. Jadi perhitungkan. Dalam riwayat lain sebetulnya disuruh sempurnakan, ya. Fa akmilu iddat Sya'ban ila akhir hadis. Jadi ada 2 metode, maka sering terjadi perbedaan di dalam penetapan awal dan akhir puasa. Kenapa 5 tahun ini Pak, 6 tahun ini kita sama? Ini karena kebaikan bulan. Apa kebaikan bulan? Di Indonesia ini, kalau posisi bulan di akhir Sya'ban atau tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadan, posisi bulan di bawah 0 atau di atas 2 derajat, kita bersatu. Ya, itu biasanya. Ini bertahun-tahun begitu. Kalau posisi bulan sesudah ijtima'nya di bawah 0, kita bersatu ikmal. Ya, ikmal artinya menyempurnakan. 29 jadi 30, maka puasanya sehari sesudahnya. Ya. Jelas Pak ya? Begitu juga kalau dia di atas 2 derajat. Di atas 2 derajat yang menganut hisab sudah menetapkan dari awal. Sebelum berbulan-bulan sebelum puasa dia sudah tetapkan akan jatuh keesokan harinya. Karena di atas 2 derajat. Yang ru'ya rata-rata bisa melihat. Walaupun ini kontroversial sebetulnya. Ya. Di Indonesia ini
Asal posisi bulan di atas 2 derajat, itu rata-rata bisa dilihat. Walaupun ini kontroversial. Kenapa kontroversial, Pak? Ini nggak apa-apa kita sedikit belajar ilmu ini, Pak ya. Ini untuk pencerahan, tapi singkat saja. Kontroversial karena menurut ilmu astronomi dengan menggunakan lensa yang kuat, itu posisi 2 derajat itu atau lebih sedikit itu sulit untuk dilihat. Ya, sulit untuk dilihat. Karena posisi hilal itu ya, dia bisa 2 derajat di atas ufuk pada saat mau terbenam matahari. Itu dia turun, pada saat turun ke ufuk, itu matahari terang sekali. Ya, terang sekali. Jadi saat masih dalam perjalanan turun nggak kelihatan. Kalau anggaplah ini ufuk, jadi ketika matahari, ketika matahari begini nggak mungkin lihat. Begitu matahari terbenam ini cuma beberapa menit, ini hilal bisa dilihat. Teorinya ini, kalau dia sudah tebal besar, umurnya mesti di atas 8 jam dan kira-kira dia sampai 6 derajat untuk umumnya astronomi bilang begitu. Ya. Kenapa? Karena cahaya matahari itu ketika dia terbenam pun masih terang. Sementara cahaya matahari itu sangat terang, maka cahaya hilal sedikit, kecil, Pak. Ini ibaratnya kalau di luar siang, Bapak kasih nyala lampu neon. Nggak ada yang lihat cahaya neon itu, Pak. Ya, kecuali kalau dekat. Kalau dari jauh orang nggak lihat, orang lihat putih saja karena cahaya matahari. Ya, sama dengan ini, Pak, cahaya HP saya. Kalau yang Bapak di belakang tidak bisa lihat. Kalau saya dekat bisa lihat. Kenapa? Karena ada cahaya lebih terang. Tapi ya ini kita tidak boleh bersangka buruk. Kita mesti husnudzan bahwa di Indonesia di atas 2 derajat itu sering ada yang lihat. Nah, ya. Makanya jarang terjadi perbedaan. Alhamdulillah. Kalau bagi saya itu masalah kedua. Ya. Yang paling penting jangan terjadi perbedaan. Ini akan kita terangkan sebentar. Jadi kalau posisi 0 di bawah maka itu otomatis ikmal. Di atas 2 rata-rata masih ada yang ru'yah. Indonesia masih lumayan, Pak. Sekarang ini. Sebagian negara Arab itu kadang-kadang posisi hilal di bawah 2 atau di bawah 0 ada yang bilang lihat. Oh, itu lebih parah lagi tuh. Makanya sebetulnya ru'yah itu kalau dibantu dengan ilmu hisab itu luar biasa perpaduannya, ya. Sehingga kita bisa melihat. Tetapi, ya ini, tetapi itu hanya alat bantu sebetulnya. Ru'yah yang tentu lebih dekat pada sunnah maupun hisab itu alat bantu saja untuk menetapkan awal dan akhir. Yang terpenting di sini adalah kita harus bersatu. Harus bersatu. Mengapa? Karena begitu hadisnya. As-sawmu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Melihat bulan itu kan sebetulnya cuma media. Nabi SAW ketika mengatakan fa'akmilu atau dalam riwayat lain faqduru, itu artinya sebagai sesuatu yang bisa kita lakukan. Hakikatnya tidak seperti bisa berbeda. Maka terkadang kita puasa itu 1 Ramadan secara syar'i, tapi secara astronomi, secara perhitungan itu sudah 2 Ramadan. Ya, sudah 2. Kenapa? Waktu kita melihat bulan gumma, ada apa? Awan tertutup. Harusnya bulan sudah ada, kan begitu? Ya, Pak ya? Kan hadisnya begitu. Harusnya sudah, tapi karena nggak lihat, maka kita ikmal, sempurnakan Sya'ban. Puasanya keesokan, bukan besoknya lagi kan? Ya. Ketika kita lihat, makanya biasa bapak-bapak bilang, ya saya waktu masih di kampung, Pak. Kalau di kota sudah jarang. Ya. Waktu saya masih di kampung dulu, biasa kita itu puasa pertama habis sholat subuh, ya,
habis maghrib, itu orang-orang lihat, wah ternyata hilalnya sudah tinggi. Iya. Artinya ini sudah 2, sudah 3, ya kan gitu. Nah, itu tidak ada masalah. Kata para ulama, ya, tentang ketepatannya maudhu'un 'anin nas. Artinya itu dimaafkan oleh Allah SWT. Karena itu adalah sebatas kemampuan. Yang paling penting adalah bersatu. Makanya penjelasan tentang hadis ini dan pengamalannya adalah kalau seseorang, nah ini contoh Pak, seseorang bilang saya lihat hilal, lalu datang kepada Nabi, ya, terus kemudian Nabi menolak persaksiannya, atau hakim, khalifah, atau qadhi ditolak persaksiannya, maka itu belum termasuk Ramadan, belum masuk Pak, ya, karena cuma dia yang melihat atau sekelompok kecil, ya, harus dia ditetapkan dan menjadi diterima oleh semua atau sebagian besar dari umat. Di situ. Dalil yang kedua, bahwa yang paling penting persatuan dan kita bisa melakukan ini bisa walaupun berbeda. Suatu ketika Rasulullah SAW masih puasa, ya, karena tidak melihat bulan. Di siang hari ada yang datang, ya Rasulullah, saya sudah lihat hilal tadi malam, cuma dia jauh tempatnya, jadi ngasih info telat, kan gitu, ya. Maka Nabi SAW mengatakan aftiru, buka puasa. Sholat idnya keesokan hari, ya, sholat idnya besoknya. Artinya sholat Idul Fitri pun di tanggal 2 Syawal tidak ada masalah. Yang paling penting bersatu. Ya, persatuan ini. Ini makna yang harus kita bawa dalam jiwa kita. Sayang sekali di Indonesia pemahaman ini belum kuat. Kebanyakan orang bilang iya, tapi tidak kuat di dalam hati. Makanya desakan kepada para ulama, desakan kepada pimpinan ormas tidak kuat. Kalau kuat di tengah-tengah masyarakat, kita akan desak, jangan berbeda. Tahun depan Pak 2022 kemungkinan kita berbeda. Ya, ada kemungkinan karena posisi bulan nanti, oh ini tadi saya belum selesaikan. Kalau posisi bulan antara 0 sampai 2, 0,1, 0,5, 1, 1,1, 1,2, 1,5 sampai 2, sebelum 2 derajat itu paling potensial berbeda. Kenapa? Karena yang hisab sudah menetapkan. Yang hisab di Indonesia ada 2 golongan sih, saya tidak usah sebut nama Pak ya. Ya. Satu mengatakan wujudul hilal. Dan kata wujudul hilal artinya 0, sekian pun dikatakan ada hilal. Sementara yang ru'ya tidak mungkin akan melihat Pak. Ya, 2 derajat aja kontroversial sebetulnya. Apalagi kalau di bawah 2 derajat. Tidak, jadi imkanur ru'yanya itu lemah. Dan rata-rata tidak ada yang lihat. Maka yang hisab menetapkan puasa besok, yang ru'ya menetapkan lusa. Karena ikmal, menyempurnakan. Nah ini sangat menyedihkan. Masalahnya karena berimplikasi pada terjadinya fenomena perbedaan yang seharusnya kita bersatu. Apalagi Idul Fitri. Ya, kalau Idul Fitri itu Pak, aduh, di Indonesia ini Pak ya, kalau kita Idul Fitri antar provinsi berbeda. Misalnya, sebentar, kalau di ASEAN kita bisa berbeda antar negara. Nah, itu masih ringan Pak, walaupun seharusnya tidak, tapi masih ringan Pak ya, karena antar negara. Sekarang, bagaimana kalau kita berbeda dalam satu provinsi? Provinsi Banten ada 2 kelompok. Provinsi Jakarta ada 2 kelompok. Ada yang puasa hari ini, ada yang puasa besok. Ada yang Id hari ini, ada yang Id besok. Bukan sampai di situ saja Pak. Dalam satu kabupaten berbeda. Dalam satu kecamatan berbeda. Dalam satu kelurahan bisa berbeda. Kan aneh itu Pak. Aneh. Idul Fitri
di satu kecamatan, satu kelurahan, satu hari ini, satu besok. Dan itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, dan di zaman dahulu. Nah, ini harus benar-benar kita lakukan pencerahan kepada umat. Lantas bagaimana jalan keluarnya Ustadz? Nah kan begitu. Mungkin yang paling penting bapak-bapak bilang, oke kira-kira jalan keluarnya apa Ustadz? Ini kan masing-masing tetap bersikukuh dengan metodenya. Satu ru'yah, satu hisab. Jalan keluarnya yang pertama, semua pasang tekad kita harus bersatu. Itu dulu yang pertama. Ya, kita harus bersatu. Yang kedua, kalau masalah metode ada beberapa cara. Satu, serahkan kepada pemerintah. Ya, serahkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Dan kita tahu Pak, di Indonesia ini yang namanya penetapan awal dan akhir Ramadan itu bukan pemerintah dalam artian person. Dia adalah kesepakatan dari ulama dan ormas. Ya. Nah, ada yang bilang, Ustadz susah kalau serahkan ke pemerintah karena pemerintahnya kadang-kadang tidak aspiratif. Oke lah, ya ini salah satu misalnya tanggapan orang. Masih ada alternatif ketiga. Serahkan kepada Majelis Ulama Indonesia. Kan begitu. Ya. Dan di MUI ini berkumpul seluruh ormas Islam. Tidak ada ormas Islam Ahlus Sunnah yang tidak ada di MUI. Ya. Ormas-ormas Islam nasional yang besar-besarnya semua ada di situ. Serahkan ke MUI agar menghilangkan kecurigaan itu. Ya. Ini bisa jalan keluar. Ya. Jadi sebetulnya ada. Dan MUI kalau misalnya ingin menetapkan agar tidak berat sebelah, agar adil, maka dalam musyawarah para ulama bisa menyampaikan, ayo kita sepakat satu metode. Kalau tidak sepakat, oke. Bisa metode berbeda, tetapi kemudian kita bisa mencari solusinya. Apa solusinya? Misalnya dengan menggunakan imkanur ru'yah. Itu sebetulnya merupakan salah satu solusi yang pernah MUI tawarkan juga. Artinya, yang ru'yah diminta untuk mengalah kalau sudah 2 derajat ke atas. Ya, lihat tidak lihat bisa ditetapkan oleh MUI atau pemerintah. Yang hisab di bawah 2 derajat Anda harus mengalah. Ya. Jelas ini? Ini sebagai sebuah titik kompromi. Kalau ada yang bilang, Ustadz, ini kan ibadah mahdhah, wajib ain. Kenapa pakai kompromi-kompromi? Kenapa mesti harus pemerintah? Jangan salah. Ibadah ain, ya, ibadah mahdhah bisa diatur tentang waktu dan tempat pelaksanaannya. Masalah ibadahnya memang masing-masing. Tapi masalah waktu dan tempat bisa diatur. Apalagi sudah ada hadis sahih tadi dasarnya. As-shaumu yauma tasumun. Kalau mau contoh gampang Pak. Nah saya angkat negara Pak. Mungkin saya pernah sampaikan di sini, tidak mengapa kita ulang lagi. Supaya memperkuat. Kita ambil 2 contoh saja Pak. Ya, satu Malaysia, tetangga kita. Satu Saudi Arabia. Ya. Di Saudi Arabia Pak, yang menganut madhab hisab ada Pak, termasuk sebagian ulama lebih meyakini hisab, ya. Dan kadang-kadang diskusinya di media bahkan di TV. Tapi kalau sudah datang pengumuman, ya, sudah ada pengumuman, maka semuanya satu, ya. Yang kedua Malaysia Pak. Malaysia itu di sana ada cabang organisasi yang menganut hisab di Indonesia. Bapak tahu kan? Ya, saya tidak usah sebut. Tapi mereka di Malaysia tidak pernah berbeda dengan penetapan pemerintah karena itu mayoritas umat. Walaupun dengan metode ru'yah.
Kalau ada yang tanya, Ustadz, oke, Ustadz ini sekarang menganut ru'ya. Bagaimana kalau pemerintah menetapkan dengan hisab? Saya katakan, saya yang pertama mengatakan setuju dan akan ikut. Walaupun saya meyakini metode ru'ya. Saya menganggap metode hisab itu kurang afdol. Tapi kalau pemerintah menetapkan berdasarkan hisab, dan itu adalah merupakan mayoritas umat, terutama ini mayoritas Pak, ya, diikuti oleh mayoritas, maka saya akan ikut. Ya. Karena persatuan di sini sangat penting. Ya, begitulah penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya. Ustadz, ini nggak apa-apa agak panjang. Ustadz, dulu kan pernah terjadi perbedaan antara Mekah dan Syam. Antara Hijaz dan Syam pernah terjadi perbedaan. Betul, betul pernah terjadi perbedaan. Mengapa terjadi? Karena jarak yang jauh dan tidak ada sistem komunikasi. Ya. Tidak ada sistem komunikasi. Mau bagaimana caranya orang di Syam yang tidak bisa melihat bulan mengetahui orang di Hijaz berpuasa? Tidak tahu. Nah, kalau di zaman ini itu tidak bisa lagi. Kecuali kalau jarak negaranya jauh, misalnya antara Indonesia dan Saudi, itu tidak masalah. Bisa dimaklumi Pak, Indonesia dengan Saudi berbeda, apalagi Australia. Australia dan Saudi berbeda, itu sangat manusiawi. Walaupun komunikasi canggih, ada handphone, tapi posisi orang manusia berbeda. Di Saudi kalau penetapannya maghrib, di sana Pak, ambillah yang rata-rata jam 6 saja, jam 6. Artinya jam 7 malam di Saudi baru diumumkan. Di sini jam berapa Pak? Kalau jam 7 di Saudi. Di sini jam 1 malam Pak. Lagi pada ngorok tidur. Iya. Ya. Kalau itu mau diwajibkan, itu namanya taklif la yutaq. Itu adalah beban yang tidak orang manusia mampu. Islam tidak begitu. Ya. Maka oke, kalau kita tidak melihat bulan, di Indonesia, Malaysia, terus Saudi lihat bulan, silahkan Saudi duluan, Indonesia besoknya. Kan gitu. Ya. Atau apalagi Australia Pak. Nah ini coba Indonesia saja, Jakarta jam 1. Makassar jam 2. Papua jam 3. Australia jam 4. Sudah sholat subuh Pak. Ya. Ini namanya taklif la yutaq. Nah tapi kalau negara berdekatan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, ya, sekarang ini tidak lagi ada alasan boleh berbeda. Harusnya bersatu. Ya. Jadi ru'yah di sini cukup untuk mereka. Ataupun andaikan hisab, harusnya mereka bisa bersatu. Satu iklim. Maka yang disebut dengan ikhtilaful matali' itu adalah, perbedaan matla' adalah jarak yang tidak memungkinkan orang itu bisa secara normal menerima informasi tentang puasa atau Id. Ya. Begitu Pak. Jadi ini yang sangat kita sayangkan sampai hari ini. Tapi kita coba bangun terus. Kita lakukan pencerahan untuk kita bangun kesadaran ini ke depan. Sehingga nanti bukan saja Indonesia bersatu di awal dan di akhir puasa. Tapi nanti juga kita berharap kawasan ASEAN, ya, sampai Thailand, ya, terus ke sana sampai Australia. Kita semua bisa bersatu. Kita hanya berbeda dengan kawasan yang jauh. Ya. Nah ini baru satu poin Pak, ini cukup panjang. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, Ramadan membawa persatuan pada sholat tarawih. Sholat tarawih, kadang kita tidak sadar ini momentum untuk bersatu Pak. Berukhuwah. Ya. Karena sholat tarawih cuma di Ramadan. Ya. Kesempatan tarawih, orang-orang yang misalnya jarang ke masjid, alhamdulillah mau ke masjid, dan itu bisa silaturahim. Dan ini terjadi di seluruh dunia. Ini fenomena persatuan. Dan dalam kaitannya dengan tarawih Pak, Nabi SAW bersabda, tolong perhatikan Pak, demi kebaikan persatuan. Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah.
Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Tolong jamaah Al-Ikhlas, kalau ada yang sholat bersama imam, jangan tinggalkan imam, Pak. Ya, sampai selesai. Jangan bilang saya mau witir di rumah. Salah itu. Salah dalam artian bukan tidak afdol, bukan salah dalam artian batil, bukan. Ya, tidak afdol. Yang afdol salat bersama imam. Kenapa? Pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Saya saja, kalau saya ceramah di masjid manapun, kalau saya dapat giliran tarwih, saya tarwih sampai selesai. Ya, bersama imam. Padahal saya sendiri itu kadang-kadang lebih suka sholat sendiri di rumah, tengah malam. Tapi kalau saya dapat kesempatan sholat bersama imam, saya sholat sampai selesai. Ya. Ini pahalanya besar, luar biasa. Tapi dia mempunyai makna lain. Ada faidah lain. Sholat bersama imam itu fenomena persatuan. Agar jangan kita ini seolah-olah tidak bersatu. Ya, sholat meninggalkan imam itu kan suatu gambaran kurangnya persatuan. Dan dalam kitab-kitab fikih para ulama tentang sholat berjamaah. Nah, ini barangkali ilmu baru, Pak. Bapak-bapak kalau telat ke masjid, ya, terus sudah selesai imam, assalamualaikum, assalamualaikum. Bapak baru masuk. Apa yang Bapak lakukan kalau Bapak 2-3 orang? Apa, Pak? Ini Bapak telat. Di sholat apapun, sholat duhur, sholat maghrib. Sudah salam imam, Bapak masuk 2-3 orang. Apa yang Bapak lakukan? Bikin jamaah baru. Itu kebiasaan kita. Dan itu tidak masalah. Dalam keadaan normal. Tapi kata para ulama, itu tidak boleh menjadi kebiasaan. Kalau Bapak sering telat, beberapa orang tidak boleh Bapak bikin jamaah. Karena bisa menimbulkan fitnah. Bahwa dia memang tidak mau ikut imam. Itu begitu telitinya para ulama. Ya, mereka sangat teliti. Kalau begitu, apa yang Bapak lakukan? Sholat sendiri-sendiri saja. Atau pulang sholat di rumah. Ya, karena takut menimbulkan fitnah. Kata para ulama itu boleh saja ya. Asal tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau Bapak setiap duhur, ya, dan imamnya duhur itu memang sudah jelas siapa gitu. Setiap duhur telat dan bikin jamaah di belakang. Kira-kira bisa menimbulkan buruk sangka? Bisa, Pak? Bisa. Itu artinya sholat tarwih ini bisa membawa kita kepada persatuan. Yang ketiga, persatuan dengan membangun solidaritas dari puasa. Ketika Bapak puasa merasakan lapar dan dahaga. Bagaimana orang-orang miskin yang bukan saja lapar di siang hari, di malam hari juga mereka lapar. Orang miskin yang bukan di Ramadan saja mereka lapar, di luar Ramadan juga lapar. Itu bisa melahirkan kesadaran solidaritas. Ada simpati, ada empati buat mereka. Dan ini akan memperkuat persatuan. Ya. Sehingga Bapak akan membangun jembatan-jembatan emas persatuan melalui infak, sedekah, ya, membagi buka puasa, ya, zakat, dan paling terakhir zakat fitri. Kalau ada di antara kita yang sifat kikirnya, sifat bakhilnya itu tingkat dewa, kata anak muda. Ya, moderator kita anak muda tadi ya. Kalau sudah kikirnya sampai tingkat dewa, maka paling terakhir zakat fitri wajib tetap dia keluarkan, ya. Ya, selain kalau dia punya harta zakat mal juga. Tapi kalau dia tidak cukup, maka minimal zakat fitri akan keluar. Inilah jembatan-jembatan emas, ukhuwah dan persatuan. Yang berikutnya yang kelima. Puasa Ramadan datang untuk membentuk pribadi yang tenang, sabar, dan tidak emosional. Sabar berinteraksi dengan saudaranya. Tidak mudah tersinggung. Ya, walaupun kadang-kadang saudaranya bersalah. Itu ajaran puasa, Pak. In sabbahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Bila seseorang di antara kalian berpuasa lalu dicaci, diejek, ya, dicemooh, ya, apalagi dan diserang, ya, diserang, maka jangan dia
reaktif, jangan membalas. Ya, artinya apa Pak? Jangan membalas, biarkan diri kita diserang? Bukan. Ya, itu nggak ada dalam ajaran Islam. Ditempelin pipi kanan katanya kasih pipi kiri. Itu ajaran Nabi. Nabi siapa? Iya, ini enak aja ngomong. Iya. Ya. Ada yang bilang begitu, kalau ditempelin pipi kanan kasih lagi pipi kiri. Itu salah. Tapi jangan juga bilang kalau ditempelin pipi kanan, tempelin juga pipi kanannya. Tidak begitu ajaran Islam. Ya, ini salah, ini salah. Yang benar di tengah. Kalau kalian diserang, diejek, menghindar. Ya, ini kalau lagi puasa nih, terutama menghindar. Dan kalau belum cukup menghindar, bilang inni shaim. Saya lagi puasa. Perkataan inni shaim untuk orang itu dan untuk diri kita. Ya, diri kita memperkuat agar kemudian bisa sabar, bisa menahan emosi. Inni shaim. Ke dia juga inni shaim, mudah-mudahan bisa membuat dia juga sadar. Ya. Ini namanya self talk kalau ke diri kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ajaran ini sangat penting dalam persatuan. Banyak persatuan, banyak persaudaraan hancur gara-gara emosi yang tidak terkendali, Pak. Padahal masalahnya sepele, betul Pak? Kadang-kadang hanya anak bertengkar di sekolah, kita emosi Pak, ambil parang, ya, atau pergi maki-maki orang. Kadang-kadang hanya masalah salah parkir, kita emosi. Hanya persoalan air dan sebagainya. Puasa datang mendidik orang Islam, orang beriman tidak boleh emosional. Ada yang tanya, Ustadz tidak boleh marah? Bukan tidak boleh marah. Marah ada baiknya, ada tempatnya. Emosi semuanya tidak boleh. Bedakan Pak. Marah fillah itu boleh dan ada tempatnya. Tapi emosi, tidak ada emosi fillah, tidak ada. Ya. Emosi itu adalah infial dalam bahasa Arab. Infial. Dan itu kelemahan. Kalau ada jagoan, Masya Allah. Tapi dia emosi, bisa dikalahkan oleh orang yang lemah Pak. Ya. Makanya ajaran Islam datang untuk mengendalikan emosi. Dan kebanyakan persatuan hancur karena emosi yang tidak terkendali Pak. Dan saya ingin sedikit menitip pada bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Mohon bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, jadikanlah puasa untuk mengendalikan emosi kita Pak kepada anak-anak. Kasihan anak-anak kita itu. Anak-anak itu rahmat Pak, sekaligus amanah. Coba kalau bapak tidak punya anak, ya, ini terutama yang anak-anaknya masih kecil nih, atau ada yang dalam istilahnya kadang-kadang kurang nurut, ya, jangan pakai istilah nakal Pak, ya, yang kurang nurut misalnya. Hati-hati, jangan emosi. Marah boleh? Boleh. Jangan emosi. Karena kalau emosi Pak, nanti bapak menyesal sendiri. Mungkin bapak lagi pegang batu, lempar anaknya. Ya. Lagi pegang besi, pukul anaknya. Ini karena emosi yang tidak terkendali. Kadang-kadang ibu-ibu tidak sadar mencubit perut anaknya. Ya, itu karena emosi. Bapak-bapak juga pada istrinya, tahan emosi. Jangan sampai menganiaya istri. Istri kepada suami, tahan emosi. Puasa mengajar kita, tahan emosi. Apalagi yang punya kekuasaan. Kalau rakyat biasa saja, tahan emosi. Yang punya kekuasaan, tahan emosi. Jangan sampai menganiaya orang. Karena di tangan Anda ada kekuasaan. Di tangan Anda ada senjata. Kalau tidak menahan emosi, orang lain bisa jadi korban. Inilah puasa datang untuk menahan emosi agar persatuan umat dapat terus dijaga, termasuk persatuan bangsa. Terakhir, atau sudah cukup Pak? Tidak usah. Sudah dikasih tahu oleh jam, berhenti Ustaz. Oh suruh, jadi masih boleh Pak? Boleh dikit ya? Terakhir Pak, secara umum, kadang-kadang kita ini sebagai umat merasa hak-hak kita dilanggar oleh orang tertentu, oleh orang-orang yang punya kekuasaan,
oleh mereka yang mendapat fasilitas dari kekuasaan, ya. Dan tentu kita tidak menerima itu. Kita tidak menerima itu, maka boleh kita tuntut, Pak. Ya, tapi sekali lagi jangan emosional, Pak. Tuntutlah dengan cara yang baik. Kalau ada yang bilang, "Ustaz, kita tuntut baik-baik susah." Ya. Nah, itulah ujian, Pak. Itulah ujian dalam kehidupan. Karena kita ini tidak boleh menentukan emosional, termasuk dalam perjuangan. Kalau suatu ketika kita alhamdulillah bisa begitu kuat dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan ramai-ramai, dengan banyak kita memberikan tuntutan. Tapi satu waktu seperti sekarang mau bersuara saja katanya sulit. Jangan emosi, Pak. Tetap jalankan hidup sebagaimana biasa, lakukan program islah pembinaan pendidikan, ya, dan tetap bersuara dengan cara yang bisa masing-masing. Tidak selamanya satu jalan itu harus kita tempuh. Kalau ada satu jalan tertutup, masih ada jalan lain. Dan ini ada contoh dari Nabi SAW. Rasulullah SAW setelah menang perang Badar, menang perang Uhud, perang Khandaq, lalu kemudian beliau pergi umroh. Tapi sampai di Hudaybiyah tidak bisa lanjut. Orang kaum musyrikin melarang. Padahal Nabi SAW dan para sahabat ini baru saja menang perang. Dan lagi kuat-kuatnya. Ketika orang musyrikin bilang, tidak boleh tahun ini, tahun depan baru boleh umrah. Bikin hudnah, Hudaybiyah. Nabi SAW terima. Ya, tidak masalah. Ada saatnya, Pak, ya, ada saatnya kita harus benar-benar menahan diri untuk kemudian melakukan amal-amal yang lain. Itulah namanya sabar. Sabar itu, Pak, kalau kita menahan diri tapi aktif. Bapak sabar tapi aktif. Aktif berdakwah, aktif belajar, aktif. Maka apa yang kita inginkan bisa terwujud. Para sahabat Nabi SAW yang pada awalnya tidak setuju. Ini apa ini perjanjian Hudaybiyah ini? Dulu kita saja masih musyrik, tidak dihina seperti ini. Sekarang kita sudah beriman dan kita sudah membuktikan kekuatan kita, kok kita dihina? Nabi bilang tidak masalah. Mereka semua tenang, tapi ternyata ini luar biasa, membawa kemenangan. Pulang dari Hudaybiyah, para sahabat sudah mulai tersenyum karena sudah turun firman Allah SWT, "Inna fatahna laka fatham mubina." Begitu berlanjut dan cuma 3 tahun. Karena Nabi SAW dan para sahabat menghindar, tidak ada benturan, mereka berdakwah, mereka tersebar. Jadi banyak yang masuk Islam. Dan 3 tahun terjadi Fathu Makkah. Dengan kemuliaan. Dengan kemuliaan. Karena umat Islam sudah menunjukkan mereka mengalah, mereka sabar, mereka aktif dalam dakwah dan pembinaan. Nah, kalau ini kita lakukan, kita bisa menjaga persatuan umat dan bangsa, tapi kita terus memajukan umat kita. Ini terutama saya sampaikan kepada teman-teman aktivis, ya, aktivis yang barangkali lagi gundah gulana. Tidak ada masalah. Saat ini kita semua harus perkuat kesabaran. Tapi sabar itu artinya bukan berdiam diri, Pak. Ya, sabar itu kita aktif, ya, melakukan dakwah dan sebagainya. Dan masjid kita ini, Masjid Al-Ikhlas, Darul Ikhlas, jadikanlah sebagai salah satu tempat pusat pembinaan. Perbanyak orang-orang kita bina, ya. Tenaga kita jadikan di sini. Agar kemudian semakin banyak orang-orang Islam yang sadar dan pada akhirnya nanti akan membawa kejayaan buat umat dan bangsa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.